Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ahmad Zaki Zamani dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 2411102415993. Dalam menjalankan tugas komunikasi edukasi obat, di sini saya akan memaparkan tentang manajemen terapi migrain. Baik, kita masuk ke karakteristik klinis dan tanda bahayanya. Sebelumnya, kita harus memahami dulu apa itu migrain. Baik, definisi dari migrain sendiri adalah merupakan gangguan neurovaskular kronis yang ditandai dengan serangan nyeri kepala berulang dengan intensitas sedang hingga berat. Dengan karakteristik utama yaitu nyeri dominan bersifat unilateral atau hanya merasakan sakit di satu sisi kepala, bisa di kanan atau di kiri. Dan ia tuh terasa berdenyut dan ini dapat diperparah oleh aktivitas fisik biasa. Dan juga migrain ini ada gejala penyertanya yang yang umumnya tuh diikuti dengan mual, muntah, dan juga sensitivitas berlebih terhadap paparan eksternal berupa fotofobia atau cahaya dan fonofobia, suara bising, suara keras. Dan komplikasi dan tanda bahayanya yaitu sakit kepala thunderclap, yaitu nyeri yang sangat hebat yang mendadak memuncak dalam waktu yang kurang dari 60 detik, seperti hantaman keras. Gejala defisit neurologis, yaitu disertai kelemahan otot separuh tubuh, penglihatan ganda, kaku kuduk, atau kebingungan. Kondisi pasca trauma, nyeri kepala jenis baru yang timbul pertama kali setelah terjadi cedera fisik pada area kepala. Dan juga disertai dengan tanda sistemik, yaitu muncul bersamaan dengan demam tinggi secara mendadak yang bukan disebabkan oleh infeksi biasa. Strategi lintas manajemen migrain itu ada 5 langkah kayaknya. Yang langkah pertama adalah terapi abortif, yang merupakan intervensi obat akut sesegera mungkin di awal fase nyeri untuk menghentikan progresivitas serangan saraf. Yang kedua yaitu terapi preventif, yaitu kita gunakan regimen obat pencegah harian secara teratur jika frekuensi kambuhannya tinggi atau lebih dari 2 kali per bulan. Angka ketiga yaitu kita kontrol pemicunya. Kita identifikasi dan hindari pencetus makanan atau minuman sensitif seperti MSG, keju, nitrat dan alkohol. Itu kita harus hindari. Yang keempat yaitu batasi analgetik. Maksudnya disinilah kita batasi konsumsi obat anti nyeri akut maksimal 10 hari dalam sebulan guna memutus rantai balik rebound MOH-nya. Yang kelima yaitu gaya hidup. Kita harus bisa mengedukasi pola tidur yang konsisten, manajemen stres emosional, serta rutin mencatat lembar migrain diary-nya. Baik, kita masuk ke tata laksana terapi dan aturan dosis obat. Waktu konsumsi terbaik yaitu obat wajib minum segera pada saat serangan nyeri mulai terasa atau tepat setelah gejala aura selesai. Ada resiko penundaannya. Jika kita menunda minum obat hingga nyeri memuncak, akan menurunkan efektivitas klinis obat secara drastis. Dan untuk metode konsumsinya, telan obat secara utuh bersama air putih, matang, dan jangan dihancurkan bila ada instruksi khusus dari dokter. Dan juga kita harus mengedukasi pasien untuk mendokumentasikan waktu minum dan respon efektif obat di buku pemantauannya, di migrain booknya tadi. Baik, untuk serangan ringan sampai sedang atau non-spesifik, itu dapat kita berikan obat analgetik atau NSAID seperti ibuprofen 200-400 mg per kali minum, dan juga kalium diklofenak 50 mg per kali minum. Dan jika serangannya sedang sampai berat atau spesifik, kita dapat berikan golongan triptan, yaitu obat sumatriptan
dari 50 sampai 100 mg per kali serangan. Urgensi dan peran klinis terapi preventifnya yaitu reduksi frekuensi kritis secara signifikan, itu menurunkan frekuensi kambuhan serangan harian, tingkat keparahan nyeri, serta durasi lamanya migrain terjadi. Dan juga kita optimalisasi obat akut, membantu meningkatkan sensitivitas dan efektivitas respon tubuh terhadap obat-obatan abortif saat serangan darurat muncul. 3. Pencegahan korosivitas. Itu maksudnya memutus resiko degenerasi perkembangan penyakit dari migrain episodik biasa menjadi migrain kronis yang menetap. Dan juga restorasi kualitas hidup, yaitu kita mengembalikan kualitas hidup harian kita serta kesejahteraan psikososial pasien secara jangka panjang. Regimen terapi obat dan aturan pakai obat preventif. Kategorinya itu ada yang beta blocker, dan obatnya itu propranolol, yaitu 40-80 mg. Itu kita wajib konsumsi secara konsisten setiap hari pada jam yang sama. Antikonvulsulan Piramet 20-100 mg per hari, iterasi bertahap. Efek terapi profilaksis optimal baru terlihat jelas setelah 2-3 bulan pemakaian rutin. Dan antidepresan atau amitriptyline 10-20 mg per hari. Minum pada malam hari sebelum tidur karena itu memiliki efek sedasi atau mengantuk. Baik, itu tadi adalah terapi manajemen migrain dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.